Ada beberapa yang saya catat di sini, Bapak Saudara sekalian. Ya, jadi sebagai pesan gembala saudara untuk disampaikan, minta amplop dibawa ke sini untuk saya kasih pengarah amplop. Ada amplop. Iya. Saudara, dalam komunitas kita, saya berpesan kepada, karena komunitas rohani pun akan terjadi hal yang namanya ya satu dengan yang lain bagaimana, tetapi intinya adalah bahwa Tuhan izinkan itu semuanya untuk memang kita diasah, saudara. Saya juga banyak mengalami gesekan, tetapi pesan saya satu aja, kita nggak boleh mundur, gitu ya. Karena kadang-kadang orang gesek kita tuh nggak sadar loh, saudara. Saya tuh banyak disakiti orang, tapi orang nyakitin nggak sadar kalau dia nyakitin. Berarti saya tangkapnya, oh berarti memang Tuhan pakai dia untuk membuat kita memang ya tetap untuk dalam komunitas ini. Yang kedua, saudara, nah, komunitas lokal saya berharap menjadi utama bagi kita sekalian. Tentunya di Jabodetabek itu akan banyak persekutuan, banyak kelompok-kelompok yang mengadakan ibadah. Tetapi kepada Jemaat GBS 56, utamanya tetap di kegiatan kita. Jangan sampai sudah ikut dalam kegiatan di tempat lain, berarti sah untuk tidak ikut kita. Itu kebalik, saudara. Karena kita punya keluarga, saudara. Ya, kalau kita datang ke ulang tahun tetangga, tetapi ke ulang tahun bapaknya sendiri nggak datang, itu namanya nggak baik. Itu istilahnya begitu ya. Saya perkirakan, semoga nggak. Tetapi kadang-kadang ada berpikir, ya udah saya kan udah ikut kemarin di sana, berarti nggak ibadah raya di sini nggak apa-apa. Nggak, kita jemaat di sini, gitu ya. Jadi nanti lebih jauh nanti ada kepentingan komunitas di dalam kewargaan gereja, karena ada yang tidak bisa terjawabkan di komunitas di luar gereja. Mereka nggak bisa membaptis, mereka nggak bisa membimbing pernikahan, mereka nggak bisa melakukan sakramen, nggak bisa. Tetap nanti balik-balik kepada induknya. Oleh sebab itu utamanya tetap di sini. Jadi kalau mau menghitung hitungan saudara untuk berkegiatan, hitunglah utamanya dulu. Wah, kalau misalnya seminggu mesti dua kali di luar, berarti sudah. Jadi nggak usah ke GBS 56, jangan begitu, saudara ya. Nah, kemudian dalam ibadah juga ikutilah ibadah secara lengkap, karena saya pikir untuk dapat beribadah kadang juga sulit ya. Hari ini sakit, pasti besok sehat. Saya bisa lah Pak Gembala, besok nggak sakit tetapi tamu datang. Nah begitu, saudara. Nah kayak mumpung bisa ya ada gitu. Tetapi prinsip saya, pengalaman, kalau orang sudah memenangkan di hari-hari awal, dia akan menang terus kesananya. Tetapi kalau sudah memberikan waktu untuk kita gagal di satu minggu, kesananya, karena saya gembala jadi ngitung gitu loh, yang waktu ini gagal terus banyak gagalnya. Tetapi kalau konsisten waktu itu, kamu yaudah bentar, tunggu saya sampai jam 11 untuk ada di rumah. Nah itu orang juga menghargai kita. Itu. Kemudian saudara, demikian pula TKP maupun online ya. Nah saya pikir kita memediasi untuk online dengan baik, supaya kalau nggak bisa, maaf kata, sakit dan nggak bisa datang, biaya luar biasa juga TKP, saya menyadari itu. Makanya ya silakan saja untuk mengikuti online dengan sebaik-baiknya. Mulai lagi ikuti begitu ya. Nah karena nanti juga saya berpikirnya bahwa kegiatan itu harus kita review, saudara, terutama di wilayah-wilayah. Makanya efeknya adalah kalau kita mensimplisitikan, mensederhanakan kegiatan kita, berarti utamanya TKB di sini, ibadah raya, komisi utama di sini, kemudian Google Meet kita menjadi hal yang harus diutamakan. Maksud saya begini, saya melihat ada beberapa wilayah yang memang keluarganya dikit ya Pak, Bu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya komsel tiap minggu itu terlalu cepat, dan kemudian, nah maksudnya gini, coba koreksi masing-masing di wilayah itu. Kalau memang kegiatan itu sudah menuju kepada formalitas saja, mending jangan dirutinkan, dalam artian nanti ya kita sudah capek-capek, artinya ya begitu saja. Maksudnya tahu ya? Maksudnya tahu. Kecuali waktu kita dibentuk secara umum waktu itu ya Bapak Ibu, waktu semuanya bisa komsel bersama-sama, itu tiap minggu sekali memang kita keluarganya banyak. Tetapi kalau wilayah yang paling sedikit mana ya? Pitara ya? Iya, nah itu kan nanti Pak Hartono, Pak Sinaga, lu lagi, aduh, kayaknya, nah itu maksud saya. Tetapi dengan catatan, kalau memang itu benar-benar memberkati ya silahkan tiap minggu. Tahu ya, tahu dulu maksudnya.
Nah, supaya Komsel itu juga memang sampai betul-betul ya, berarti para wilayah penggeraknya mesti doa banget. Apa yang harus kita lakukan dalam wilayah itu supaya nggak banyak ketemu, tapi sekali ketemu itu memang mantep gitu loh. Ada yang kita ambil gitu ya. Nah, makanya kalau memang seperti itu, bahkan saya bilang kami berdua sama istri juga berkata, kok meskipun 1 bulan sekalipun nggak apa-apa. Yang penting waktu ketemu, kangen banget 1 bulan, kemarin juga ketemu di WPI, seakan-akan begitu gitu loh. Nah, karena saya mencoba saudara dalam mengembalakan ini, jangan sampai kita tuh terlalu banyak kegiatan tetapi yang ngono-ngono wae, yang artinya ya sama saja sih, kumpul di sana ya kayak gitu, kumpul di sini ya kayak gitu. Nah, kemudian ya udahlah, sharing ya begitu sama saja. Mending kita bikin sesuatu yang baik begitu ya. Gimana kalau kita misalnya di BRC, Pak? Wah, itu bermutu itu. Banyak tentengan nanti. Ayo 10.003, ayo siapa yang mau ke sana Komselnya? Naik kereta gitu ya. Nah, saudara itu ya. Jadi saya sebagai kembali yang terus melihat ini baik wilayah maupun komisi ya, saya berpikir. Nah, kemarin saya juga ajukan kepada tim anak-anak muda kita di profesi, coba revisi lagi. Kalau memang setiap minggu itu terlalu cepat dan kemudian kan apalagi outdoor pasti ada biaya. Nah, habis itu ya gitu-gitu saja. Mending optimalkan dengan cara, kalau profesi saya pesankan kepada mereka, oke, abdikan diri kalian untuk ke teens, karena selama ini teens, selama hampir 6 bulan ini kami berdua yang jemputin anak-anak ke sana. Nah, orang tua nggak tahu. Kalau tahu, loh, ini kakak-kakaknya kemana? Jadi kalau profesi misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali, di hari Sabtu tertentu saya tugaskan mereka tim dari ini, karena saya pengennya supaya kita terpisah, komisi bapak, komisi wanita, teens, youth, tetapi tidak terpisah yang merdeka. Pasang bendera kita merdeka, kita udah lepas daripada ini, enggak, tetapi tetap berjaring. Artinya anak-anak ini membutuhkan yang mereka mau sekolah ke sana sebagai lanjutan untuk mahasiswa, kemudian yang bekerja di pekerjaan itu kayak apa, mereka supaya tergambarkan gitu, sebagai akuntan itu gimana, sebagai perawat itu seperti apa. Jadi mulai dari anak-anak itu sudah kebayang nanti kamu menjurusnya kemana, jurusan kamu kemana, mau kuliah di mana. Jadi oh iya, si kakak itu kan pernah cerita tentang ini. Nah, itu tujuannya seperti itu ya, Bapak sekalian, supaya sekali kita kegiatan nggak banyak, tetapi sekali kegiatan itu memang mutunya ada. Karena manusia kalau sudah sesering-seringnya, lama-lama formalitas namanya, ya sudah gitu-gitu aja, doanya gitu-gitu saja, ya sudah. Nah, itu maksudnya supaya kita semakin ekonomis, saudara ya. Artinya untuk kadang-kadang Google Meet pun juga itu udah kuotanya lumayan, makanya di gambaran Google Meet itu kadang muncul, kadang enggak muncul. Nanti kuotanya mulai habis itu, lama-lama enggak muncul sampai Tuhan datang. Sampai doa berkat gitu ya. Nah, itu jadi saya betul-betul lah, saya memang ya, kita sedang berjuang hari-hari ini. Siapa yang anaknya lulus? Angkat tangan. Yang naik? Angkat tangan. Anak saya naik. Iya ya, ya tepuk tangan lah. Ya, puji Tuhan. Iya, mantap, naik, lulus. Mau kemananya ini? Nah, biaya lagi. Nah, itulah yang saya hitung supaya udahlah rumah tangga saya pikir utama, saudara, utama sampai betul-betul rumah tangga sampai jejak mantap, supaya kita berkegiatan pun dengan happy. Setuju ya? Jangan sampai saudara Komsel merenung, Bu, apa ya? Ingat bangsa dan negara? Enggak. Saya mau masukin anak sekolah, biayanya berapa ya? Nah, Komsel kok merenungkan siang dan malam tentang itu ya? Ya mending, oke, hari ini minggu ini nggak Komsel, ya udahlah cari penghasilan, bagaimanakah jualan apa yang laku begitu ya. Jadi lebih begitu kalau saya, daripada kita doa di sini tapi nggak bekerja. Kan ora et labora. Kalau ora nggak ora et labora, ora ono lagi gitu, saudara. Musuh ora et labora. Jadi nggak cuma doa-doa di sini siang dan malam, nanti tingkap-tingkap di langit dibukakan, enggak. Ini internet jebol. Bukan, tetapi kita harus bekerja. Nah, ternyata ketika kita bisa bekerja, menghidupi keluarga, ada penghasilan di situ, kita kepada Tuhan juga bisa banyak melakukan apa-apa loh, saudara. Amin ya. Nah, itu saudara. Lanjut lagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kemudian saya juga memikirkan
satu wilayah tertentu memang kita harus jemput bola. Nah, dalam artian selama ini ya di tempat ini ya udah itu. Tetapi saya mencoba untuk keluarga Nang Boru ya. Nang Boru tuh sendirian loh kok di rumah, kok Nado nggak ada. Jadi ngobrol sama siapa juga ya paling pelanggan gitu ya. Nah makanya di sini dia ngoceh aja gitu. Karena memang butuh ngobrol. Nah maksud saya ya Nang Boru, meskipun ini kita tawarkan Nang Boru sama Oma kan yang dekat yang lagi pakai itu. Jadi kita dari beberapa orang yang ngadain aja di situ. Jadi nggak usah Nang Boru yang sediakan apa-apa, tetapi kita aja yang bawa, yang kita ke situ. Nah itu saya pikir lebih mantep dibanding ya kesini lagi, lulu lagi. Ya udah kita kepada yang memang selama ini nggak terjangkau. Itu ya, makanya nanti Bu Marta dan Beli Wilayah silakan itu koordinasi kepada Nang Boru kapan siap. Gitu ya Nang Boru ya. Siap Nang Boru? Ya, puji Tuhan ya. Ya. Nah, di situ nanti Nang Boru banyak cerita, kesaksian, menyanyi puji Tuhan. Ya, karena itu adalah orang tua kita juga. Kemudian Saudara, kita juga untuk sinode Saudara gini. Untuk sinode tahun ini banyak pesta rohani. Ada praise and worship team, orkestra begitu, kemudian ada seminar-seminar untuk keluarga, jemaat dibuka nanti. Ada sidang khusus yang khusus pendeta dan gembala yang memang jemaat nggak boleh hadir, tetapi ada beberapa nanti kita akan, dan saya berharap bersama kami nanti jemaat bisa hadir pesta rohani di sana untuk melihat secara ke dalam lagi. Oh ternyata gembala-gembala GB itu kayak gini, komunitas GB kayak gini. Nanti di Sentul Saudara, di SICC ya. Siapa yang sudah pernah ke SICC? 1, 2, 3, 4 sudah ya. Yang lain pasti belum. Iya. Nah oleh sebab itu nanti tanggal berapa Bu? 24-25 Agustus. Nah kemudian Saudara, kita mendukung Bang Oto untuk tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Oh bukan, tahun 2023 akan menikah ya. Jadi menantunya Bapak Sinaga. Tetapi menikahnya di Lampung Saudara. Ya jadi saya nanti datang ke sana untuk memberkati. Saya juga akan membimbing mereka karena Bang Oto itu kurang lebih 8 tahun yang lalu kayak reborn. Karena sudah lama terhilang, makanya dia kasih khotbah itu menghayati banget. Gua pernah terhilang gitu ya Saudara. Nah pernah terhilang waktu itu, dan bagaimana sosok waktu itu, wah pokoknya luar biasa. Jadi ya sebagai anak Bang Oto sempat pamit juga katanya waktu itu. Pak Gem, mungkin tahun depan saya nggak di sini lagi, sempat gitu juga. Tetapi ya namanya anak tetap di sini lagi ya, namanya anak Saudara. Makanya saya bilang Bang Oto, ya apa yang saya bisa lakukan ya selain memberkati. Nah tentunya nanti dari teman-teman semuanya, karena bulan November itu ya, November itu nggak lama lagi. Nah saya pikir kita bisa ambil bagian dalam hal apalah nanti ya, beli kaos kaki kayak apa kayak gitu karena ini anak kita juga ya. Jadi Bang Oto ini yatim ya, yatim dari umur berapa Pak? Ya piatu bukan? Piatu apa? Apa sih? Hah? Piatu. Iya. Jadi makanya waktu sempat dia curhat, saya tuh nggak ngalamin yang namanya orang tua daerah langsung itu. Jadi rasanya sempat waktu kata-kata bapak, ibu, bapak yang baik agak susah gitu loh untuk bisa menghayati sebagai orang yang memang tidak dalam naungan itu. Kita puji Tuhan orang tua kita masih ada sampai sekarang pun kadang-kadang. Nah, tempo hari sudah nggak ada. Jadi saya merasa kita dukunglah Bang Oto ini untuk pernikahannya, dan kemudian nanti keluarga silakan mengatur saja. Tetapi intinya di tanggal 11-11 itu mungkin setelah pemberkatan itu mungkin saya ke Pulung Kencana, itulah waktu yang paling dekat ya. Nah makanya nanti para driver pemilik kendaraan silakan saja rembukan. Nah, tentunya ada standby di sini nanti. Ya masa sudah diliwat tinggal nyuk gitu, masa enggak ke Pulung Kencana juga gitu, saya pikir begitu ya. Itu rencana, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Begitu kira-kira Bang Oto ya. Ada yang ditambahkan? Enggak ada. Pak Sinaga? Doa restunya saja, amplopnya nggak usah Pak. Iya, maksudnya doa restu itu ada di amplop, tulisannya gitu loh. Nah Saudara, saya mau kasih pengertian untuk amplop kita Saudara.
ternyata memang ini mungkin ada yang matanya udah plus, jadi hal-hal ini tidak sering dibaca. Saya perlu ungkapkan ini. Nah, ini memang amplop perpuluhan, saudara. Memang Gereja Betel Indonesia, saya tegaskan, percaya dengan persepuluhan, ya. Jadi kali ini banyak berkembang antara persepuluhan itu iya atau tidak, iya atau tidak. Tetapi Gereja Betel Indonesia dan gereja-gereja lain tetap ada percaya adanya berkat persepuluhan. Itu ya. Nah, silakan anak-anak yang sudah bekerja atau apapun yang dapat penghasilan, saudara lakukan itu, ya. Karena kita pun secara lokal kita terus aktif untuk memberikan persepuluhan kepada sinode. Dan kemudian para pejabat pun untuk naik jabatan atau masuk kepada jabatan itu tetap salah satu kriteria adalah orang yang setia melakukan persepuluhan. Ya, kalau bertanya sana sini, nah intinya seperti itu. Terus kemudian saudara, di depan ini ada kotak persepuluhan dan juga ada kotak PK. Itu adalah persembahan khusus. Sama halnya di amplop ini ada persembahan syukur untuk apa. Nah, saya terangkan saudara, selain daripada persepuluhan itu, kadang-kadang kita itu punya ada hubungan rohani kepada seorang gembala, pendeta, pembina rohani, yang oleh karena doa-doanya saya naik pangkat, oleh karena doa-doanya waktu doa berkat, atau waktu saya jalan hampir celaka, nggak jadi mati, kemudian anak hampir tidak masuk ke sebuah sekolah negeri tertentu, akhirnya bisa masuk. Contohnya seperti itu adalah hal saya ulang tahun atau pernikahan yang ke-50, pernikahan yang ke-70, atau pokoknya hal yang saya merasa bahwa aduh, kalau saya jemaat ini adalah berkat daripada doa Pak Gembala. Jadi saya bersyukurlah Pak, ya ini saya kasih untuk sebagai persembahan khusus. Khusus itu tidak umum. Jadi enggak mungkin bisa jadi tidak seumur hidup cuma 2 kali. Masa celaka bebas dari celaka setiap hari kan nggak mungkin. Setiap habis nggak jadi ketabrak beca, ucapan syukur Pak. Ya, terus nggak jadi masuk ke ucapan syukur, enggak. Yang pokoknya spesial, di mana Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Suatu saat ada anak pemudi sini, dia merasa bahwa cari kerjaan juga susah. Akhirnya dia komitmen dan juga bilang, karena anak kepada orang tua, saya tanya juga, kamu sudah bilang sama orang tua? Sudah. Dia kasih persembahan khusus yang bahkan gaji pertamanya waktu itu dikasih sama kami untuk sebagai persembahan syukur, yang artinya cari kerjaan susah dan mendapatkan itu, ya udah syukur ini kepada itu. Saya diberkati luar biasa. Itu ya, persembahan khusus seperti itu, saudara. Nah, saya pikir saudara bayangkan hal yang ajaib pasti terjadi sering dalam kehidupan kita, yang syar'i tidak tetapi alami, begitu ya. Nah, karena khusus jadi nggak sesering yang seperti persembahan kolektif dan sebagainya. Nah, di sini saudara itu ada nama, kemudian ada persembahan Natal, kemudian ada persembahan misi, banyak banget, persembahan pelatihan dan regenerasi, persembahan peralatan dan pembangunan, persembahan diakonia, dan persembahan syukur, ya. Jadi saudara, ini adalah item-item. Pak, apa semuanya diconteng Pak? Ya enggak, artinya apa yang sudah berikan dalam amplop ini, begitu saudara ya. Nah, intinya saudara, di dalam pekerjaan Tuhan tentunya membutuhkan uang. Betul saudara, setuju? Apalagi di Jabodetabek nggak mungkin lah, nggak mungkin kita tanpa uang dan sebagainya. Kita mesti bayar segala sesuatu. Belum bicara mengenai sebuah gedung yang 5 tahun menjelang 6 ke 7 ke sana itu pasti sudah kayak gini-gini nih. Siapa yang melihat ini? Nah gitu ya. Nah artinya kenapa nggak berubah-ubah? Kita doain yuk, dalam nama Yesus berubah. Nggak berubah saudara. Sampai betul-betul karena ada keuangan, ada biaya, ya sudah kita ganti plafon misalnya begitu. Itu gambarannya ya. Saya jarang membahas ini, tetapi perlulah saya sampaikan supaya kita juga merasa tidak cuma hadir puji Tuhan, tetapi saya tetap paham bahwa saudara bisa sampai di sini juga kadang-kadang gantian. Ada beberapa keluarga gantian saudara, karena kendaraan cuma satu, dan kemudian kalau nggak bapaknya ibunya, kalau nggak anak yang nomor berapa nanti dianya di rumah, sampai kayak gitu. Saya hargai ini, tetapi ketika kita merasakan bagaimana Tuhan tolong kita, tentunya kasih kepada Tuhan wujudnya akan sebuah pemberian. Itu Bapak Ibu ya, jangan berpikir yang lain, tetapi ini adalah kalau orang yang ingin diberkati tentunya ada hal yang harus kita sampaikan. Tidak mungkin orang menuai tanpa dia
menabur. Nah begitu. Tapi itu saja saya sampaikan, dan kembali olahkan untuk wilayah-wilayah gimana ya, apakah kita action yang lain, ya silahkan saja. Yang penting nggak gitu-gitu aja yang jatuhnya formal, karena kalau sudah formalitas sudah jenuh, sudah merasa wilayah jenuh, ya gitu lagi. Nah coba cari ide, minta hikmah daripada Tuhan bagaimana kita bisa mengelola wilayah ini. Utamanya ikuti segala yang ada di dalam kegiatan lokal kita, karena kita jemaat GBS 56, utama kita ada di GBS 56. Itu saja.